Terakhir ya tentang obat-obatan termasuk terapi. Oke, kalau tentang penyakit nggak ada yang ditanya dari awal sampai tadi dengan rambut, berarti saya anggap udah paham tentang kulit dan rambut dan kulit. Oke, sekarang ini materi terakhir untuk dermatoterapi. Jadi dermatoterapi itu adalah ilmu tentang pengobatan penyakit kulit. Jadi ada terapi topikal, terapi sistemik, atau terapi fisik. Jadi dia prosedural. Oke, untuk prinsipnya itu sesuaikan dengan jenis obat, bentuk sediaannya, lokasi lesinya, jadi itu mempengaruhi. Kayak berambut mau dikasih krem kan nggak bisa, ya kan? Jadi kalian bisa kasih solusium atau kasih gel, contohnya gitu. Ya, jadi juga semuanya itu dikasih krem, contohnya gitu. Itu untuk bentuk sediaan sama lokasi lesi. Nah, untuk bentuk sediaan topikal itu kalau salep atau misalnya ointment, ya nama lainnya itu oin. Jadi kalau misalnya diproduksi di farmasi itu biasanya itu bilang pasal tapi oin. Itu dia berminyak, konklusif, cocoknya itu untuk apa? Lesinya kering atau dia bersisik. Oke, kalau krim itu cocoknya untuk di area terbuka. Jadi dia nggak ada rambut-rambutnya. Oke, kalau untuk lotion itu untuk area yang lebih luas. Jadi misalnya dia ada penyakit, tapi mencakup area yang lebih luas di kulit. Nah ini bisa pakai lotion. Atau misalnya di yang daerah rambut bisa pakai lotion. Ya, tapi kalau untuk rambut ya tergantung. Kalau misalnya rambutnya panjang ya bisa pakai lotion. Kalau misalnya rambutnya pendek ya bisa pakai gel. Tergantung ya. Kalau untuk gel itu biasanya untuk kulit yang berminyak, contohnya kayak jerawat, itu kulit berminyak pakai gel. Oke, kalau bedak itu biasanya untuk daerah lipatan. Karena untuk daerah lipatan itu pasti kalau pemakaian krem, pemakaian gel itu kan harus dipakai terus dia lipat lagi. Jadi nggak ini makanya dipakai bedak. Oke. Kalau larutan atau tinktura itu biasanya sebagai antiseptik, bisa jamur, bisa pengeringnya, ini kalau begitu. Oke, nanti di lapangan itu tergantung kalian mau ngasih yang gimana. Oke, bisa ada seperti ini. Kita masuk ke antiinflamasi. Untuk antiinflamasi itu contohnya secara topikal. Jadi kalau ada radang-radang, kalian kasihnya steroid. Jadi semuanya dikasih steroid. Ya, jadi untuk yang radang aja. Jadi antiinflamasi, namanya juga antiinflamasi. Oke, mekanismenya itu antiinflamasi, imunosupresif. Bisa kalian pilih yang paling lama itu hidrokortison atau yang sangat kuat itu clobetasol. Untuk secara topikalnya nanti. Oke. Indikasinya ya pokoknya kalau misalnya ada peradangan kasihnya steroid. Efek sampingnya kalau memakai terlalu lama itu bisa atrofi kulit, bisa jadi serie, bisa jadi telangiectasis atau ribolisis. Jadi penyakitnya balik lagi. Jadi pemakaian juga nggak boleh lama-lama. Oke, jadi kalau radang dikasih steroid. Kalau bisa infeksi baru kalian kasih antibiotik. Kalau misalnya jamur, kalian kasih anti jamur. Oke, itu ya. Jadi nggak semua dikasih steroid. Kalau jamur dikasih anti jamur. Kalau infeksi dikasih anti droga. Oke, simpel ya. Nama obatnya ini nggak usah dihafalin nanti obatnya. Terus kita ke agen keratolitik dan keratoplastik. Contoh dari keratolitik itu asal bisa disilat biar dia kayak misalnya psoriasis, kutil itu kan dia kan ke atas ya, tebel maksudnya. Kita kasih agen keratolitik asal bisa disilat biar nggak tebel lagi, biar melumpas. Oke. Terus kalau misalnya kayak psoriasis itu kan tebal, mau kita lembabin
biar dia nggak keras, biar nggak gatal, kita kasih urea. Urea itu sebagai pelembab dia. Jadi dia ada keratoplasti. Ini untuk belakangan nanti. Oke. Terus kalau misalnya ada akne atau misalnya ada hiperpigmentasi, itu bisa kalian kasih referensi topikal. Bisa retinoid, bisa ada kalian. Ya. Kalau misalnya gatal, itu bisa kalian kasih antihistamin. Oke, bisa bedak, kalau topikalnya ya bisa bedak, atau kalian pas obat tidur dan lebih gampang juga bisa. Atau kalian mau racik sendiri pakai mentol, boleh. Oke, jadi kalau misalnya gatal, kasih anti rheumatus. Terus kita lanjut ke imunomodulator topikal. Ini biasanya faktor autoimun dan biasanya namanya jarang. Oke, contohnya kayak dermatitis atopik atau vitiligo itu bisa dikasih tacrolimus, pimentrolimus itu namanya imunomodulator. Oke, kalau misalnya kayak kutil itu bisa dikasih ibuprofen. Ya. Kemudian kita ke terapi sistemik. Kalau terapi sistemik itu berarti obat diminum, ya, antibiotik oral contohnya, tergantung penyakitnya juga. Mau kalian kasih tetracycline, penyakitnya apa dulu? Oke, jadi kalau misalnya untuk terapi sistemik pada penyakit kulit, mau dia antibiotik, mau dia anti jamur, antivirus, antiparasit, antiinflamasi atau retinoid itu tergantung kasusnya. Kalau kasusnya luas baru dikasih yang sistemik. Nanti dikombinasi sama yang topikal. Tapi kalau kasusnya cuma segini doang, itu jangan kasih sistemik, itu namanya lebay. Oke, kalau kasusnya luas itu boleh ditambah dengan sistemik. Bukan pilihan tapi ditambah. Dibarengi sampai topikal. Oke, tapi kalau misalnya untuk kasus secara air jangan pernah kasih topikal, kasih aja yang oral. Khusus untuk kasus yang secara air atau misalnya booster gitu. Topikal itu bukan antivirus kalau kalian mau kasih, tapi ya topikalnya ya antibiotik. Karena kan dia kan ada gelombang yang bisa pecah. Jadi versi kalau kasih topikal ya yang antibiotik, bukan antivirus. Gak guna soalnya. Oke? Ini untuk terapi fisiknya. Jadi kalau kayak vitiligo itu bisa bisa berupa, oke? Terus kalau misalnya kutil bisa diterapi. Terus kalau misalnya kasus lain misalnya bisa dilaser atau mau dibedah bisa. Kalau misalnya keloid itu bisa diinjeksi sama steroid, dia tergantung reaksinya. Jadi kalau terapi fisik itu adalah terapi yang dia pakai tindakan. Oke, itu namanya terapi fisik. Nah, untuk prinsip pemilihan dermatoterapi itu disesuaikan jenis penyakitnya apa. Jadi kalau misalnya radang dia dikasih antiinflamasi, kalau jamur dia dikasih anti jamur, virus dia dikasih antivirus. Oke, jangan anti jamur kalau kasih anti radang. Jadi sesuai ke penyakitnya. Terus lokasi dan luas lesinya. Oke, mau kalian kasih sistemik aja atau mau kasih sistemik kombinasi topikal atau topikal aja, itu disesuaikan dengan luas lesi dan lokasinya. Mau dikasih gel atau mau dikasih krim, lokasinya itu penting. Oke, jadi bisa aja obat kalian tepat, tapi karena kalian nggak salah pemilihan jenis kurikulumnya, jadi nggak sembuh. Oke. Terus ya usia pasien, kondisi pasien, juga obat-obat yang dilarang digunakan pada saat hamil, nah itu juga harus dipelajari. Oke. Terus jangan lupa edukasi pasiennya, jadi cara pakai obat topikalnya. Contohnya kalau misalnya tes KBS, kan dioleskan dari leher sampai ke bawah kaki 8-10 jam. Jangan sampai nanti kita kasih obat KBS terus pasiennya mau ngolesnya 2 kali sehari. Sama kayak pemakaian yang lain, itu sama aja dengan bohong. Oke, jadi edukasi pasien itu penting.
Oke, terakhir. Jadi dermatoterapi itu adalah seni memilih obat dan cara aplikasi yang tepat ke penyakit kulit, kelamin, rambut. Ya. Kalau topikal itu yang sedianya penting itu gas lalem, bisa lotion atau gel. Oke. Obat utama itu ada steroid untuk antiinflamasi, antimikroba, retinoid, dan imunomodulator. Kalau untuk sistemiknya nanti kalian pilih kasusnya. Bisa ke atas antibiotik atau anti jamur atau antivirus. Oke. Kalau misalnya untuk yang butuh yang fisik atau prosedural, berarti dia udah mulai tindakan. Udah nggak sama-sama lagi, udah nggak diminum lagi. Oke. Nah, pemahaman dermatoterapi ini adalah terapi dasar untuk umum. Jadi ini kalian mesti tahu untuk pemilihan obatnya, lokasinya, terus kalian mau kasih obat yang apa. Salah obat nggak sembuh pasien. Oke? Paham nggak sih dari awal saya ngajar sampai hari ini? Paham kan? Ada yang nggak ngerti nggak? Maksudnya kayaknya ngajarnya kurang jelas atau gimana jadi nggak ngerti ada? Jelas ya? Karena udah selesai. Hari ini terakhir. Nanti tinggal pleno habis itu. Udah? Gak ada yang mau tanya lagi? Udah? Udah baca kemudian? Udah? Nanti kok kira